Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman saya, adik-adik saya yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai bab kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam, kalau kita jadikan peta konsep, kepemilikan dibagi menjadi beberapa macam, beberapa subbab. Di antaranya adalah sebab-sebab kepemilikan, macam-macam kepemilikan, ikhtiyatul mawad dan khalafiyah. Di antara kepemilikan tersebut juga ada yang namanya akad. Akad dalam hal ini ada dua. Yang pertama adalah akad dan syarat rukun. Lalu macam-macam daripada akad. Disimak penjelasan dari saya. Monggo yang berkenan untuk mencatat, silakan untuk mencatat. Pengertian daripada milkiyah. Milkiyah menurut bahasa adalah sesuatu yang berada di dalam kekuasaannya. Milkut tam, kepemilikan secara penuh, kepemilikan yang dimana kepemilikan ini tidak ada yang bisa mengganggu. Menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Jadi milkiyah ini adalah secara hukum itu dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan dalam pemindahannya nantinya ketika ahli waris atau orang yang bersangkutan mengalami suatu musibah. Ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini adalah terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 50 yang berbunyi, ya ayuhan nasu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik. Yang artinya adalah, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu dan istri-istrimu yang kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya dengan kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Sebab-sebab kepemilikan. Sebab kepemilikan itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah kepemilikan barang atau harta yang belum ada pemiliknya secara sah, atau kita biasa mengerti dalam istilah agamanya adalah ihrazul mubahat. Contoh, barang-barang belum ada pemiliknya adalah ikan di sungai, ikan laut, dan hewan buruan yang berada di alam bebas. Jadi secara tidak langsung, ikan di sungai ketika tidak kita pancing, maka kepemilikan itu tidak sama sekali milik kita. Tetapi kalau kita dalam keadaan memancing, dalam keadaan kita berburu atau juga menangkap sesuatu mangsa, dan notabene-nya mangsa tersebut tidak ada yang memilikinya, maka kepemilikan ini secara sah untuk orang yang mendapatkannya. Yang kedua adalah barang atau harta itu dimiliki karena memiliki karena melalui akad bil uqud. Contoh gampang saja, jual beli, hutang piutang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah barang atau harta yang dimiliki karena warisan bil khalafiyah, dikarenakan
kepemilikan tersebut adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua atau kakek atau keluarga-keluarga yang dimana masih ada hubungan darah daripada orang tersebut. Yang keempat adalah harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan, biasa kita sebut dengan minal mamluk. Contoh adalah telur ayam. Nah, telur ayam yang baru keluar dari induknya itu secara tidak langsung tidak ada yang memilikinya, tetapi dengan sebab kepemilikan ini minal mamluk, ketika ayam itu milik kita, maka telur itu juga secara tidak langsung juga milik kita. Seperti juga anak sapi yang lahir dari induknya, dan induknya itu adalah dari kita, dari pemilikan kita. Selanjutnya adalah macam-macam kepemilikan. Yang pertama adalah kepemilikan penuh atau milkut tam, yaitu penguasaan dan pemanfaatannya terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Kepemilikan penuh ini contohnya adalah ketika kita sudah membeli suatu barang atau barang ini sudah legal untuk kita manfaatkan, seperti kita membeli rumah atau kita memiliki sawah, kita memiliki tanah, sepetak tanah, 1 kafling, 2 kafling. Secara kepemilikan adalah hak penuh dari pemiliknya. Yang kedua adalah kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang yang terbatas pada penguasaan materinya. Kita memiliki barang, tetapi kita tidak bisa memiliki barang tersebut, tetapi hanya bisa menikmati materinya saja. Contoh, kita memiliki warung internet, warnet. Nah, secara tidak langsung kepemilikan itu milik kita, tetapi barang itu tidak bisa kita gunakan secara penuh, tapi materinya atau hasil dari warung internet tersebut kita bisa manfaatkan. Yang ketiga adalah kepemilikan manfaat, yaitu pemanfaatan saja dan tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta tersebut. Contoh, kita manfaat ini, kita punya kos-kosan, kita itu gak bisa menguasai kos-kosan tersebut karena sudah disewa oleh orang lain, tapi kita punya manfaat, kita punya feedback kepada kita berupa uang sewa. Maka dari itu termasuk daripada kepemilikan yang termasuk kepemilikan manfaat. Yang selanjutnya adalah ihrazul mubahat, bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan. Jadi kalau harta kita temukan contoh adalah di hutan, itu sangat-sangat diperbolehkan dan legal untuk dimiliki. Pembebasan lahan, hutan untuk pertanian dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Untuk apa? Tujuannya untuk yang positif. Kalau tujuannya tidak positif, maka itu tidak diperkenankan. Syarat-syarat daripada ihrazul mubahat adalah benda-benda yang ditemukan itu belum ada pemiliknya atau belum ada yang memilikinya. Ketika kita di hutan, kita menemukan sepetak tanah, itu kita diperbolehkan untuk membebaskan lahan tersebut. Tapi kalau sudah ada yang memiliki secara legalitas dan memiliki sertifikat dari Kementerian Kehutanan, maka itu haram untuk dimiliki karena itu bukan hak kita. Yang kedua adalah benda atau harta yang ditemukan memang dimaksudkan untuk dimilikinya. Contoh ini dengan dimaksudkan untuk dimilikinya. Kita punya rumah, kita punya sangkar burung yang notabene-nya kita gak punya gak ada tanggungan dari kurangan tersebut. Secara tidak langsung kurangan tersebut Anda buka, terus ada burung yang masuk. Nah, ini burung masuk ya, ketika niatnya anda semua ini untuk menangkap burung dan membuka kandang tersebut atau kurangan tersebut untuk dimasuki burung, maka harta tersebut atau
Oke, akan saya bapak lanjutkan mengenai pembahasan ihrazul mubahat. Hal ini memiliki syarat yang tadi akan saya lanjutkan mengenai benda atau harta yang ditemukan secara tidak dan untuk dimaksudkan untuk dimilikinya. Dilanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai khalafiyah atau bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Yang pertama adalah khalafiyah syakhsun an syakhsin, yaitu seseorang terhadap seseorang, kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan mewarisi hutang pewaris. Maka dari itu contoh dari khalafiyah satu an syaksin adalah bagaimana pemilik tersebut untuk mewarisi hutang pewaris atau bukan harta pewaris. Ya, di sini sebatas memiliki harta bukan mewarisi hutang. Berarti contohnya adalah hak waris daripada ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Yang selanjutnya adalah khalafiyah syai'un an syai'in, sesuatu terhadap sesuatu, kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjamkan karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Contoh, ketika teman saya meminjam HP yang dimiliki saya untuk kegunaan untuk pribadi mereka, maka ketika HP tersebut masih menjadi hak milik saya dan sifatnya pinjam untuk orang yang meminjam, dan orang meminjam ini merusak daripada barang yang kita miliki, yang contohnya tadi adalah HP, maka wajib hukumnya untuk mengganti HP tersebut sesuai harga dari barang tersebut. Maka kalau kita bisa menyimpulkan dari contoh yang saya berikan adalah ngijoli daripada barang yang dipinjam, dan dipinjam tersebut dalam pemakaiannya mengalami kerusakan. Yang selanjutnya adalah ihya'ul mawad. Ihya'ul mawad ini adalah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya, sama contohnya dengan pembebasan lahan yang ada di hutan. Maka untuk apa membuka lahan baru atas tanah yang belum ada kepemilikannya? Di antaranya adalah untuk keperluan perekonomian, contohnya adalah lahan pertanian, dan tujuannya untuk menghidupkan lahan tidur yang dimana lahan tersebut tidak produktif sama sekali menjadi lahan yang produktif. Contohnya adalah hutan yang ada di lereng-lereng gunung atau rawa-rawa dan sebagainya. Ini diperbolehkan. Hukum daripada ihya'ul mawad adalah jaiz atau boleh bagi orang Islam, dan sesudah dibuka tanah tersebut akan menjadi miliknya. Dalil daripada ihya'ul mawad adalah an Jabirin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya ardan mayyitan fahiya lahu, rawahu at-Tirmidzi. Dari Jabir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membuka tanah yang baru maka tanah itu menjadi miliknya. Akhir hadis riwayat Tirmidzi. Dan juga ada hadis yang lain mengenai ihya'ul mawad, yang dimana hadis tersebut berbunyi man ahya ardan mayyitatan falahu fiha ajru wa ma aklatil awafi minha fawalahu sadaqah. Barang siapa yang membuka tanah yang belum dimiliki oleh orang, maka orang tersebut akan mendapatkan ganjaran, dan tanaman yang
dimakan dari lahan tersebut, atau lahan yang dimana lahan tersebut ada tanaman-tanamannya, sehingga tanaman tersebut oleh binatang-binatang yang ada menjadikan itu menjadi makanan, maka akan mendapatkan pahala. Hikmah daripada Ihyaul Mawad yang pertama adalah mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki. Yang kedua adalah munculnya rasa kemandirian dan kepercayaan bahwa di dalam jagat raya ini terdapat potensi alam yang sangat luar biasa yang juga dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup. Yang ketiga adalah termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana hukum pohon tetangga yang dahannya atau buahnya mentiung ke pekarangan rumah kita? Apakah itu otomatis itu menjadi hak milik kita? Jelaskan. Oke, untuk pertanyaan ini akan Bapak jelaskan. Hukum dari pohon tetangga itu bukan hak kita, bukan milik kita. Jadi pohon tersebut milik tetangga. Jadi kita tidak bisa memiliki secara penuh. Ya. Terus bagaimana dengan buahnya mentiungnya offset atau kelebihan sampai ke pekarangan rumah kita? Kalau kita yang sudah saya jelaskan tadi, ada kepemilikan manfaat atau kepemilikan yang secara tidak langsung, seperti anak ayam tadi. Anak ayam bertelur, lah telurnya itu milik kita. Sama dengan pohon tetangga. Pohon tetangga itu pohonnya milik tetangga. Buahnya yang cukul atau keluar dari pohon tersebut yang notabene-nya bukan milik kita tapi punya tetangga, maka buahnya bukan milik kita tetapi buahnya tetap milik tetangga. Tapi bagaimana cara kita nantinya bernegosiasi, karena itu melanggar yang dinamakan perjanjian hak tanah. Karena hak tanah kalau sudah ada sertifikatnya, paling tidak kita harus menghargai, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana jika ada seseorang yang menanam buah-buahan di lahan yang dianggapnya masih belum ada pemiliknya, ya sah, dan di kemudian hari ternyata ada seseorang yang mengaku memiliki lahan tersebut. Kalau kita awalnya tidak tahu, fakot la ba'sa, tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah tahu orang itu sebagai pemilik sah daripada tanah tersebut, maka wajib hukumnya kita harus pergi dari lahan tersebut. Ya, kita harus pergi dari lahan tersebut. Tapi bagaimana cara kita nanti bernegosiasi atau bisa jadikan lahan tersebut menjadi lahan yang bisa dikontrakkan sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah akad. Akad menurut bahasa adalah ikatan atau persetujuan, sedangkan menurut istilah adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dengan orang lain, yang menerima atau yang membeli untuk pelaksanaan sesuatu perbuatan. Jadi transaksi itu ada yang menjual, ada yang membeli. Jadi yang menyerahkan, ada yang menerima. Seperti akad jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya. Rukun akad yang pertama adalah dua orang atau lebih sebagai saksi. Kalau ada penjual, ada pembeli, berarti ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Jadi saya jual, saya beli. Nah, dan kalau memang ada teman atau kerabat yang ikut, maka sebagai saksi saja. Yang kedua adalah sigat atau ijab dan qabul. Kalau kita akad nikah itu biasanya ijab, angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka fulana binti fulan al-adil li muwakili syar'an wa huwa abuha. Seperti itu langsung dijawab oleh mempelai laki-laki, qabiltu nikahaha wa tazwijaha nafsi bil mahril madkur. Yang ketiga adalah ma'at atau alaihi, sesuatu yang diakadkan. Apa yang diakadkan? Kalau akad itu berupa pernikahan, maka baik
sesuatu yang diakadkan, sesuatu yang diakadkan. Kalau kita akadnya nikah ya nikah, kalau kita akad jual beli ya jual beli. Gak boleh kalau jual beli kita moro-moro nyambi nikah. Nah ini gak bisa ya, karena rukun akad adalah sigot atau ijab dan kabul. Inti jual ane beli, seperti itu. Gak boleh ujung-ujung saya beli lah, kalau anak orangnya itu barang sama beli gitu loh ya, itu gak boleh. Jadi harus sesuai dengan ma'qud alaih atau apa yang diakadkan. Syarat-syarat akad adalah yang bertransaksi. Yang pertama adalah berakal, tentunya gak boleh gila, gak boleh tidur, gak boleh pingsan, itu haram hukumnya, gak boleh kayak maling, moro-moro tanda tangan. Terus yang kedua adalah baligh, atau sudah kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan yang perempuan itu menstruasi, seperti itu. Mumayyiz, nah ini orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, yang selanjutnya adalah orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Contoh siapa? Bapak mudin atau penghulu pernikahan. Syarat barang yang diakadkan antara lain adalah harus bersih, dapat dimanfaatkan, dan milik orang yang melakukan akad tersebut. Kalau toh memang tidak ada pemiliknya, maka boleh diwakilkan, atau kalau dalam pernikahan adalah wali hakim. Barang itu diketahui keberadaannya. Nah, kalau kita beli online gimana Pak? Kalau kita beli online nanti ada pembahasan selanjutnya mengenai hal tersebut, karena kita sudah masuk industri 4.0, maka kesepakatan para ulama karena sudah berlangsung secara lama atau berlangsung secara berturut-turut, dan di mana hal ini sudah berbahaya, maka tidak apa-apa. Syarat-syarat zigot dilakukan dalam satu majelis. Ada ijab kabul yang harus diucapkan secara bersambung, dan kabul merupakan pemindahan hak kepada tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab kepada orang lain, seperti kita membeli buah. Nah, syarat zigot yang Bapak lanjutkan adalah merupakan pemindahan hak kepada tanggung jawab. Selanjutnya adalah macam-macam akad. Yang pertama adalah akad lisan, akad yang menggunakan lisan atau perkataan yang mengikat. Contoh kita jual beli, akad pernikahan dan sebagainya. Akad tulisan atau perjanjian yang dilakukan secara tertulis. Contoh kita hendak membeli suatu yang namanya tanah, sepetak tanah, maka adanya sertifikat itu adalah legalitas untuk kita secara hitam di atas putih, maka dengan perjanjian tersebut maka akan legal adanya. Yang selanjutnya adalah akad perantara utusan atau wakil yang dilakukan melalui orang-orang yang dipercaya. Selanjutnya adalah akad isyarat, akad yang dilakukan dengan kode-kode tertentu. Ya, akad yang dilakukan dengan ini adalah biasanya sudah mendarah daging di masyarakat. Contohnya ada akad itu diadakan sembunyi-sembunyi, tangannya maksudnya gak pakai lisan, secara sembunyi-sembunyi dengan kode-kode yang memang sudah membudaya di daerah tersebut. Selanjutnya adalah akad taati atau yang saling membenarkan atau sudah berjalan secara umum. Ini pembahasannya yang online tadi ya. Kalau online itu kita tidak tahu barangnya, tetapi secara tidak langsung oleh penjual itu di post barang-barangnya, review-reviewnya seperti apa sudah di post. Terus apakah akad jual belinya sah? Kalau akad jual belinya tersebut sudah berjalan secara umum,
dan sudah membudaya, maka diperbolehkan, tetapi dengan syarat harus amanah dari pihak yang menjual gitu. Hikmah akad yang pertama adalah munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari dua belah pihak. Yang ketiga adalah terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak. Yang keempat, terhindar dari pemilikan secara langsung atau sah. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin yang masih belum jelas silakan bertanya melalui kolom komentar. Bahkan Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.